ya. Matius 28. Matius 28. Ya, Oh iya, Matius 28. seirama dengan dibuka dulu dong. Bantri, dibuka dulu. Ini percakapan Bang Jumat sama ini, dibuka dulu. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrunillah. Shalawatu salam ala Rasulillah. Bapak. Selamat malam Bang Carol Alvin. Assalamualaikum buat ikhwan fillah semuanya, dan assalamualaikum juga buat para penonton Bantri Channel dan Penegak Islam Channel. Malam hari ini kita akan menyaksikan diskusi antara Akhi Tupa dengan Carol Alvin. Ini topiknya apa? Silakan. Bang Carol mau angkat topik apa, Bang? Sesuai Matius 28 saja, penginjilan. Penginjilan seluruh makhluk. Oke, tentang penginjilan seluruh makhluk. Ini satu aja ya, 2 menit ya. Aku juga mau melivekan ini. Atau mau diskusi tanya jawab aja, nggak usah pakai waktu. Katanya Bang Carol nggak bisa pakai waktu katanya. Tanya jawab biasa aja. Santai aja, santai. Silakan Bang Iya, Carol. Bapak Romi. Ya, silakan Bang Carol. Jadi beberapa waktu lalu saya cukup terkesima ketika Bang Suma mengutip ayat dari Matius 28 tentang Matius pasal 28 tentang menginjili seluruh makhluk. Ini dalam narasi Bang Suma ini adalah satu kewajiban dari orang Kristen. Kewajiban dari orang Kristen, mengingat di luar orang Kristen umumnya orang sudah punya keimanan masing-masing, bahkan keimanan yang tidak dikategorikan dalam agama. Misalnya kan kepercayaan suku atau apa kan ada yang tidak dikategorikan sebagai agama, tapi katakanlah satu kelompok penganut kepercayaan. Ini sangat membuat saya menarik perhatian saya ya, ketika mengatakan orang Kristen itu harus melakukan seturut dengan ayat tadi. Dan disentil juga beberapa cara, itulah mengumpulkan makhluk, mengumpulkan mereka, dan mereka lah itu yang harus diinjili, bahkan kalau tidak salah dibaptis bahkan. Menarik perhatian saya. Apakah Bang Suma bisa lebih merinci pernyataan tersebut? Terima kasih. baik. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat ya yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber di sini ya. Meski saya tahu di sini banyak guru-guru saya. Jadi gini, pernyataan-pernyataan saya baik itu di grup WA atau di forum-forum lain tentang nasihat saya kepada sahabat Kristen agar supaya itu jangan bosan-bosan untuk berdiskusi dengan orang-orang Islam atau di luar Islam. Karena ada perintah. Ada perintah di dalam kitabnya orang Kristen, baik itu di dalam kitab Matius maupun di dalam kitab Markus, di mana itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, di sini itu tidak terpola secara spesial, penginjilan itu dikhususkan kepada manusia. Kalau Yesus yang kita tahu ya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya untuk memberitakan Injil kepada manusia, yaitu Bani Israel yang terdiri dari 12 suku. Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6. Janganlah engkau ke bangsa lain selain daripada ke bangsa Bani Israel, apalagi ke bangsa orang-orang Samaria. Itu adalah amanat
Yesus kepada ke-12 muridnya. Lalu kemudian muncul perintah setelahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kata makhluk ini kan merujuk kepada seluruh makhluk hidup kan gitu ya. Makanya saya katakan, jangan malas untuk menyampaikan berita tentang apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalau kalian merasa kekurangan terhadap manusia untuk kalian jadikan sebagai wadah menyampaikan Injil, maka kumpul binatang. Saya katakan waktu itu, kumpul kucing, ayam, sapi, kerbau, kambing, injilin. Karena itu adalah perintah yang ada di dalam kitab saudara. Ya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, lalu kemudian sebenarnya yang menarik di sini, ya, ketika perintah ini datang, kita harus mengawali dari ayat 9. Ketika Yesus pertama kali dikatakan bangkit, ya, dikatakan bangkit dari kubur, manusia yang pertama kali ditemui oleh Yesus itu adalah Maria Magdalena. Begitu istimewanya wanita ini. Sangat-sangat memiliki kedudukan yang spesial di mata Yesus. Sampai kebangkitannya pun yang ditemui bukan orang tuanya yang membesarkan dia, tetapi yang ditemuinya adalah Maria Magdalena. Nah, bagaimana kemudian Anda, Saudara Karol, ini menyikapi tentang perintah ini? Kita nggak usah membahas dulu ayat 9. Kita bahas ayat ke berapa itu? Ayat ke-15. Perintah untuk mengabarkan Injil. Menurut Anda, kalau ini adalah betul perintah Yesus, kenapa pada saat di Matius 10, Yesus malah melarang murid-muridnya memberitakan Injil ke bangsa lain? Kenapa Yesus bisa melakukan ada perintah yang berubah? Coba Anda terangkan. Makasih. Perintah Yesus untuk penginjilan itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk satu bangsa, ya, itu berlaku untuk semua, sehingga bahkan ada dalam bagian tertentu ketika seorang wanita, sekitar orang wanita dikatakan oleh Yesus, aku diutusannya kepada Bani Israel, karena kepercayaan sang wanita itu, maka apa yang dia harapkan bisa terwujud. Ada juga kisah tentang Yesus mengatakan, ada juga kisah tentang wanita yang dikatakan Yesus bahwa dia hanya diutus kepada orang Israel, Bani Israel, dan sang wanita mengatakan anjing-anjing pun memakan remah dari makanan. Anjing-anjing itu menerima memakan sisa makanan, itu. Dan kemudian dari situ Yesus melihat kesungguhan iman dari wanita itu, dan kemudian dia katakanlah menuruti atau memperhatikan permohonan atau permintaan wanita itu. Nah, jadi perintah atau penginjilan itu, Yesus itu diutus sebenarnya putus-putus, Bang. Suaranya kayak suara robot ini. Ditunggu aja Bang Juma, nanti itu normal lagi itu. Koneksi Karol kurang bagus.
Iya, suaranya kayak robot saya dengar. Bang Karol, halo? 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 Terpental rupanya. Keluar dia? Terpental koneksinya. Oh. Koneksinya putus, Bang. Oh iya. Koneksi putus. Iya, 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 iya. Kita tunggu aja dulu. Kita Baik. tunggu aja. Kita tunggu. Karena dia dari kemarin loh, guru mau ngomong sama Akhi Zupa katanya. Iya, iya. Tadi dia Karena mencoba. dia itu tertarik. Ya, silakan. Oke. Diterangkan aja sambil menunggu. Iya. Zulkifli, diterangkan aja. Jadi dia tadi itu mengutip Matius 15, Markus 7 dan juga Matius 15 ayat 27 ayat 28. Nah, kalau kita melihat dari cerita yang dia ingin sampaikan dari saudara Karol itu, dia ingin mengatakan bahwa ketika Yesus menyembuhkan anak dari seorang Samaria ini, itu seakan-akan bahwa Yesus membatalkan ucapannya di dalam Matius 15 kalau dirinya hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Padahal di dalam Matius 15 ayat 21 itu jelas Yesus mengatakan, tidaklah patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing kecil. Lalu kemudian wanita itu tetap ngotot, ya betul Mar, betul Tuan. Tetapi sesungguhnya anjing-anjing kecil memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena wanita itu beriman, Yesus memuji dia dan menyembuhkan anak perempuannya. Nah, jadi Yesus di situ posisinya hanya menyembuhkan, tidak kemudian membatalkan bahwa dia itu khusus untuk mengajarkan misi kedatangannya kepada Bani Israel. Contoh, ini contoh, bukan saya menggurui ya para sahabat. Ini contoh. Ketika saya adalah seorang dokter, diutusnya saya ke Papua. Saya diutus untuk ke Papua untuk mengobati pasien yang kena penyakit yang sementara merebak di sana. Taruhlah misalnya di situ kena kusta satu kampung. Nah, saya diutus oleh pemerintah ke sana. Oleh Gubernur Sulawesi Selatan diutus ke sana. Di dalam perjalanan saya di pesawat, saya bertemu dengan orang yang sakit. Apakah ketika saya sebagai dokter yang diutus kepada orang-orang yang ada di Papua sana di tengah perjalanan ketika melihat orang sakit, lalu kemudian saya tidak boleh mengobati orang tersebut? Pak dokter, bapak kan dokter, anak saya pingsan, tolong dong diobati. Oh tidak Bu, saya ini khusus diutus untuk ke Papua sana. Apakah seperti itu? Tidak. Lalu kemudian ketika saya mengobati pasien dia dalam pesawat, apakah itu berarti saya ini diutus kepada pasien itu? Tidak. Jadi Yesus menyembuhkan penyakit daripada anak wanita itu bukan membatalkan misi kedatangannya untuk mengajak kembali Bani Israel kepada hukum Taurat, bukan. Karena jelas di Imamat 31 ayat 33 ya, Allah membuat perjanjian baru kepada Bani Israel akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu adalah perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel. Jadi ketika ini Bang Karol udah hadir kembali. baik, silakan Bang, ditanggapi yang tadi Bang. Tadi putus-putus suaranya. Iya, saya juga sempat keluar dan saya masuk kembali. Bang Subas sedang menjelaskan tentang Maaf Bang Karol, suaranya masih putus-putus Bang Karol. Bang Karol, suaranya masih putus-putus ini. Masih putus-putus kayak suara robot Bang. Sudah paling bagus ya. Ya. Gimana? Bang Karol? Halo Bang Karol, sudah coba bersuara Bang
masih belum kelihatan. Coba agak berdiri di tempat yang agak bagus jaringannya Bang Karo. Tes. Nah, kalau Akhi Duma ini bagus suaranya. Mas Dewa kali punya pekerjaan ini. Tes. Kambing hitam. Kambing hitam. Kalau Mas Dewa tuh bukan kambing hitam, Tes. kambing kurap. 1, Ya, 2. Belum baik lagi, putus, Bang. aduh. Saya Gini aja, sayang Bang, sekali ya. Bang Juma, jelasin aja. Biasanya Carol suka dia nonton balik live-nya dia. Nanti ditanya lagi balik kalau kurang jelas gitu. Biasanya segitu dia. Gimana? Kalau coba ngomong lagi Bang Karo, coba ngomong lagi Bang Karo. Tes. Live chat. Ya, silakan ngomong Bang. Kalau masih kesulitan, coba itu ditulis di chattingan aja, Mas Carol. Karena suaranya nggak bisa. Ya, sementara di chat. Iya, di chat Iya, aja dulu. Sambil menunggu Sementara normal. tulis. Oke. Jadi Bang Karol ini tadi sempat ini ya datang ke Zoom Bang Pri juga. Beliau ini baru 1 bulan loh mengikuti perdebatan ini di YouTube, di dunia di per-YouTubean. Jadi beliau menarik gitu ya, tertarik dengan diskusi-diskusi Islam dan Kristen ini, terutama ketika Akhi Zulkifli Abbas yang menjelaskan begitu. Nah, yang paling menarik itu bagi beliau ini adalah ketika Bang Zuma mengutip ayat di dalam Bible yang mengatakan bahwa kabarkanlah, beritakanlah Injil itu ke semua makhluk. Nah, itu. Gini Bang Jul, lanjut aja penjelasan yang Bang Zul tadi sampaikan. Nanti biar dia simak mungkin di lain waktu atau kayak gimana gitu kan. Iya. Dia suka nonton live gitu. Iya. Dinonton ulang lagi sama dia. Tapi teman-teman lain nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai aja Bang Jul. Oke, sambil kita tunggu teman-teman Kristen yang lain kan? Iya. Ya. Paling juga kalau misalnya saudara Karol keluar, kita pasti nyanyi rame-rame lagi kayak semalam, ya kan? Ya, oke. Jadi gini, saudara Karol, ini saya belum masuk kepada inti masalah ya. Kaitannya dengan Matius yang Anda jabarkan tadi itu, bahwa ketika Yesus mengatakan di ayat ke-5 dan ayat ke-6, pesan kepada muridnya agar jangan keluar ke bangsa lain, kan gitu ya. Tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang kepada Bani Israel. Nah, penegasan Yesus itu ditekankan di dalam Yohanes 27. Di Yohanes 10 ayat 27. Jika aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi ketika ada perintah yang terlontar dari Yesus, pelarangan kepada mereka ke-12 orang ini untuk keluar ke bangsa lain, agar jangan keluar ke bangsa lain, maka tentu sebagai murid yang taat kepada gurunya akan menjalankan amanah itu. Apalagi di dalam Yohanes di ayat yang mengatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintahku, kata Yesus. Itu terjemahan baru dan terjemahan lama. Artinya, murid-murid ini kalau dia mengasihi Yesus, maka dia akan menjalankan amanah itu, tidak keluar ke bangsa lain. Nah, lalu kemudian saudara mencoba untuk mengambil ayat Matius 15 ayat 27 ayat 28, Markus 27 ayat 26 yang mengatakan bahwa wanita itu oleh Yesus dikatakan imanmu sudah benar. Ya, imanmu sudah benar.
Tapi yang dikatakan iman benar di situ adalah pernyataan wanita yang mengatakan, "Ya, betul Tuhan Yesus." Ya, bahwa sesungguhnya anjing-anjing kecil memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi pernyataan bahwa non-Israel itu adalah anjing-anjing kecil diiyakan oleh Yesus dengan mengatakan imanmu sudah benar. Dengan mengatakan dirimu anjing, maka kata Yesus imanmu sudah benar. Lalu apakah kemudian ketika wanita itu disembuhkan anaknya oleh Yesus, itu berarti Yesus diutus kepada non-Israel? Tidak, karena Yesus datang bukan untuk sebagai dokter, bukan diutus untuk menjadi seorang tabib. Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang dibatalkan, yang ditinggalkan sejak pada masa Musa. Jadi antara Nabi Musa sampai kepada masanya Yesus itu kurang lebih 1900 tahun. Ya, tolong diluruskan kalau saya keliru. Ya. Nah, masa itu adalah masa di mana Bani Israel meninggalkan hukum Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Maka Yesus datang sebagai jalan, sebagai keselamatan dan hidup untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka engkau harus menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan mengakui aku sebagai utusan Tuhan. Jangan malah membuat cerita tentang aku di Talmud bahwa aku ini anak haram yang kelak akan direbus di neraka dengan tinja yang mendidih. Jangan. Kamu tidak akan sampai kepada bapakmu. Jika kau katakan bapaknya Abraham itu adalah bapakmu, tidak sah ketika kamu tidak mengakui aku sebagai utusanmu. Karena itulah kemudian Yesus datang mengajarkan Bani Israel, murid-muridnya, untuk mengajarkan Injil yang Yesus ajarkan, yang Yesus terima. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Ini yang perlu dipahami. Siapa mereka ini yang menerima firman dari Yesus? Ayo, itu adalah komunitas Bani Israel yang seangkatan dengan Yesus, bukan Kristen. Bukan. Makanya ketika Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada Bani Israel yang tersesat dari ke-12 suku Israel. Makanya ending dari pengajaran Yesus apa? Engkau akan bersama aku di kerajaan Allah, duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Tidak ada ayat yang mengatakan Yesus akan menghakimi seluruh dunia. Tidak ada. Yang Yesus katakan menghakimi ke-12 suku dari Bani Israel. Artinya ajaran Yesus itu tidak universal. Apa bukti Yesus tidak mengajarkan ajaran secara universal? Yesus mengatakan, pertama, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka, yaitu Bani Israel. Kemudian, bukti bahwa Yesus itu tidak universal, ajarannya bukan untuk non-Israel. Dia katakan seperti ini, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Lagi-lagi kalian itu Bani Israel, tetapi kalian sekarang tidak mampu untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkanmu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Tertera di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Kemudian Yesus mengatakan lagi, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik dari penganut hukum Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah Kristen lebih sempurna ajarannya? Apakah Kristen hidup keberagamaannya lebih sempurna hukum-hukumnya daripada hidup keberagamaannya orang penganut Torah? Tentu tidak. Sementara Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, artinya penganut syariat Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum-hukum Torah, hancur dia, hancur.
sesuai dengan pernyataan Yesus. Maka yang disebutkan dalam dalil Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20 dan juga Matius 28 ayat 9 sampai ayat 20 ayat 16 sampai ayat 20, banyak pakar yang mengatakan itu adalah dalil-dalil sisipan. Dalil-dalil yang tidak ditemukan di Kodeks Sinaiticus, tidak ditemukan di Kodeks Vatikanus. Dan itu bisa dibuktikan bahwa dalil-dalil itu memang tidak ditemukan. Nah sekarang, kalau saudara Karol mengatakan tidak, itu adalah betul adanya, mari kita uji. Kita uji sekarang. Kalau saya mengatakan kepada Anda, Puranogaman Rewenie, atau apakah Anda itu ane bangye le bamukunganre, Pura mukor kakumande, akite pamukumande, mai kota kumande, ake tek mumurai kande bakso, kande coto mupale, coto Makassar. Nah sekarang ketika saya tanya kepada Anda, apakah Anda mengerti bahasa asing yang saya barusan ucapkan? Saudara Karol, bisa Anda jawab? Silakan Bang Karol. Tika. Bisa Anda jawab bahasa asing yang barusan saya ucapkan kepada Anda? Ente leheng ente, apa Anda ngerti apa maksud saya tuh? Saudara Karol? Tidak, itu dijawab tuh di kolom chat. Oke, Anda tidak ngerti. Baik, Anda tidak ngerti. Baik, saya teruskan sedikit lagi. Ketika diperintahkan di dalam ayat 15 dari Markus atau ayat ke-17 dari Matius 28. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya, baptis dan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita uji kebenarannya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jangan ribet. Jangan yang minum racun. Jangan yang mematok Anda ular berbisa untuk membuktikan itu. Jangan. Yang mudah aja. Mereka akan mengerti bahasa-bahasa asing. Oke. Morena uji ko. Mengerti ko raka kita bisa susite. Muisan raka apa raka kupau. Ayo. Anda mengatakan Anda tidak ngerti, berarti tanda-tanda orang percaya tidak menyertai Anda. Oke? Paham ya sampai di situ? Nah, artinya jangan pembenaran kepada saya. Jangan akui bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi coba kita hargai orang-orang yang notabene-nya punya titel profesor, punya titel sarjana Bible, yang mengatakan ayat ini adalah ayat-ayat sisipan. Jangan lihat Zulkiflinya deh. Lihat mereka yang punya titel dan bukan dari golongan muslim, tetapi golongan Anda sendiri yang mengatakan ayat ini adalah ayat sisipan. Nah, secara akal sehat, kata Bang Ucok semalam, kita harus menyampaikan sebuah kebenaran melalui kerangka berpikir yang bagus. Karena kita ini adalah manusia. Maka melalui kerangka berpikir itu kita harus tahu, kalau dalil ini adalah asli, maka tentu saudara Karol mengerti apa yang saya bahasakan. Tapi kalau Anda tidak mengerti, ada dua hal. Anda termasuk golongan orang yang tidak percaya, artinya neraka. Golongan kedua, ayat ini adalah ayat sisipan. Berarti kalau ayat ini ayat sisipan, tinggalkanlah kitab suci yang di dalamnya ada sisipan. Karena itu sudah pasti bukan sebuah kebenaran. Itu pilihan berat buat Anda. Nah, jalan satu-satunya adalah masuk ke dalam ajaran Islam. Karena hidup keberagamaan yang lebih sempurna tidak dimiliki oleh Kristen. Contoh, ketika saya tanya kepada Anda, adakah di dalam agama Anda rukun-rukun syarat sah nikah? Silakan tunjukkan dalilnya kalau ada. Oh, tunggu dulu. Tidak tertera di dalam kitab kami, tetapi sesuai dengan amanat Yesus, Roh Kudus yang akan datang, yang akan mengajarkan kepada kami. Oke, Anda duduk cantik, sekarang minta kepada Roh Kudus, tanyakan kepada beliau. Rukun syarat sah nikahnya orang Kristen itu seperti apa? Uraikan apa yang Roh Kudus Anda bisikkan. Itu pertama. Kedua, tentang ketatanegaraan. Apa yang Roh Kudus ajarkan ketika Yesus mengatakan,
Roh Kudus atau Roh Penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Nah, sekarang Anda jawab kepada saya, ada tidak dalam kitabmu itu pengajaran tentang ketetanagaraan? Sorry, saya ingatnya ke Paul Song, jadi saya error. Ada tidak? Ada tidak agama Kristen itu mengajarkan tatanan bernegara? Jangan lari ke penghujatan terhadap bahwa Islam itu adalah agama teroris. Islam itu durhaka terhadap Indonesia dan seterusnya. Tapi buktikan bahwa Anda menjual sebuah keyakinan yang mana keyakinan itu bisa dijadikan sebagai asas yang menggantikan Pancasila. Karena Pancasila sejalan dengan Al-Quran. Kalau Anda ingin menggantikan itu, silakan dengan asas-asas yang ada di dalam kitab Anda. Tunjuk, berikan di sini apa Roh Kudus katakan terhadap agama Anda berkaitan dengan hal yang saya katakan. Silakan. Baik, itu sudah ada di layar Akhi Duma. Bang Kerolnya kayaknya jaringannya Putus nggak lagi. masalah, tapi ada pesan itu di chat ditinggalkan. Saya tulis lagi karena tadi terlempar. Kutipan Bang Zuma mestinya mengingatkan kami fitrah sebagai manusia. Jatuh dalam dosa adalah makan nabati dan tidak mengeksploitasi makhluk yang mestinya diinjili. Gitu, Akhi Juma. Silakan gimana? Lalu bagaimana kemudian dengan perintah yang ada dalam kitab Kejadian, di mana Adam ditunjuk sebagai penguasa, berkuasa terhadap seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Allah menundukkan binatang, menundukkan binatang yang ada di laut maupun yang ada di darat. Lalu kemudian ungkapan yang mengatakan bahwa manusia punya dosa. Nah, ini akan jauh melebar nanti pembahasannya. Karena kenapa? Ya, pendeta yang sepuh pun ketika ditanya, apa pijakannya kemudian Anda mengatakan Adam melakukan dosa, sementara Adam oleh Allah sudah diberkati. Yang dikutuk adalah tanah, yang dikutuk adalah ular. Adam diberkati. Lalu kemudian ketika Adam itu mewariskan dosa waris, Anda lupa bahwa Adam itu dengan memakan buah ilmu pengetahuan, manusia bisa beradab, manusia bisa bersosial, manusia bisa melakukan interaksi yang menurut kita saat sekarang ini bisa berjalan secara dinamis. Nah, apa efeknya ketika kemudian Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan? Ini kita sudah terlalu jauh ini. Iya Bang ya? Iya, dia itu Dia vegetarian. Beliau tuh vegetarian, Bang. Oh, jadi dia maunya Saudara Karol ini kelihatannya mau apa yang saya ucapkan bahwa kita harus menginjili seluruh makhluk. Betul-betul dia ingin mengumpulkan binatang kayaknya. Kurang tahu dah, Bang. Enggak, concern dia itu ya nggak mau bunuh binatang gitu. Nah, itu dia. Ya, cuma kan itu nggak ada di dalam Torah, di dalam Isfot nggak ada seperti itu. Malah dikorbankan binatang itu untuk dimakan oleh Tuhan. Iya, bahkan Tuhan pun dikorbankan. Minum darahnya, makan dagingnya malah. Ini kebangetan ini. Nggak tega makan kucing, tapi makan Tuhan tega. Jadi Bang Akhi Duma, ini beliau ini memang tertarik sebetulnya ya ikut debat ini, cuman karena jaringan. Ini dia kirim pesan via WhatsApp ini sama kayak yang tadi. Coba saya ulangi karena dia telepon terus ini. Kemungkinan tak dijelaskan gitu ya. Saya tulis lagi karena tadi terlepas. Kutipan Bang Zuma mestinya mengingatkan kami fitrah sebagai manusia. Sebelum jatuh dalam dosa ialah makan nabati dan tidak mengeksploitasi makhluk yang mestinya diinjili. Nah, itu Akhi. ya iya, artinya seperti yang saya katakan tadi ya kan. Artinya dia minta supaya kita menginjili mereka ini, menginjili hewan kan gitu ya? Iya. Iya. Saya kehabisan kata-kata kalau sudah kayak begitu.
Mau kayak mana lagi kalau misalnya dia tidak mau makan anjing, mau diinjili ya. Udahlah, injililah sudah. Saya titip anjing saya deh, Ferguson. Biar diinjilin. Coba bentar. Halo, selamat malam Bang Carol. Bisa dengar ya Bang Carol ya? Ya, sepertinya kalau WA lebih lancar. Nah, Sepertinya. bentar. Ini anak hubungkan ke Zoom, bisa didengar sama Akhil. Apa yang mau Abang sama? Saya sempat lihat tadi di YouTube. Ya, silakan Saya nanti sempat lihat di di YouTube aja penjelasannya atau jawabannya. Silakan apa yang mau Abang tanyakan? Iya, terima kasih. Oke. Mas Etan juga saya sempat simak sepintas Mas Etan tadi ikut nimbrung. Iya, gini Feral, kalau kamu bilang fitrah sebagai manusia itu adalah tidak membunuh hewan, tentu kita harus balik lagi kepada literaturnya gitu loh. Kalau nggak ada dalil mengenai itu ya buat apa kamu menanyakan hal itu? Kan jatuhnya kan ya gimana ya, nggak sesuai dengan tiga agama ini kan. Kalau di dalam Keyahudian, Islam dan Kristen kan boleh memakan binatang asal tidak menyiksanya gitu. Iya sih, memang demikian, memang kebanyakan orang melihat itu. Normalnya seperti itu. Gini, Saudara Karol. Anda punya keyakinan itu berlandaskan kitab suci Anda atau itu cuma asumsi belaka? Mohon maaf ini saya harus tanya. Tidak apa-apa ya. Memang itu berdasarkan kitab suci juga dan situasi masa kini. Baik. Boleh nggak? Kesadaran orang kan Baik. banyak juga yang mencapai kesadaran seperti ini dari berbagai macam keyakinan, latar belakang budaya dan sebagainya. Ada yang berkumpul dan memiliki kesepahaman terlepas dari apa agama mereka, tingkat pendidikan mereka dan suku mereka. Baik. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda ya, mungkin adik saya ini. Mungkin saya lebih tua dari Anda. Ya. Jadi gini loh, Dek. Apakah Anda percaya bahwa perjanjian baru itu adalah firman Percaya. Tuhan? Percaya ya? Iya, percaya. Baik. Coba Anda lihat Kolose 2:16, Kisah Para Rasul 10:12 sampai ayat 15, 1 Korintus 8 ayat 8, Roma 14 ayat 17, Markus 7 ayat 19, Roma 8 ayat 5 sampai 8. Itu adalah semua makanan yang terbentuk dari ucapannya pengarang kitab Anda dengan mengatakan itu halal untuk dimakan. Borong-borong, ya. Itu disebut halal loh di situ dan bahkan diperintahkan. Nah, kalau Anda beriman berdasarkan kitab Anda, berarti Anda dengan secara tidak langsung menolak yang diperintahkan di dalam agama Anda, dalam kitab Anda. Itu gimana ceritanya? Maaf Iya, loh. memang Maaf, ini bukan saya pribadi demikian. bukan Karena saya memang, menghakimi, tapi bisa itu yang diterima tertulis. di masa tertentu. Di masa tertentu di mana hal-hal yang biasa kita lakukan saat ini masih sangat wajar di masa itu. Hingga kini pun itu kan juga dianggap wajar. Ini kaitannya dengan iman. Maklumi tentang itu. Ya, kalau orang berbicara iman, karena kita ini bukan ateis, ya. Kita mengaku bahwa kita ini adalah ajaran yang berasal daripada Allah atau Hasem. Maka sejatinya pijakan kita adalah kitab kita masing-masing. Markus 7 ayat 19, di situ konon diimani oleh sahabat Kristen, Yesus mengajarkan dan mengatakan semua makanan itu halal. Gitu loh. Begitu juga. Ya, memang. Ya, terus Memang kenapa? biasa juga itu yang diajarkan. Terus kenapa saudara kemudian mengharamkan seakan-akan bahwa tentang yang belas asih dan lingkungan dan sebagainya, biasanya itu yang ditunjukkan. Dan kami memang menganggap ya wajar saja ada apa istilahnya, ada komentar atau tanggapan sedemikian, ya, tanggapan negatif atau tanggapan apa sedemikian, ya kami anggap wajar terjadi seperti itu. Karena kami juga memang berasal dari situ, sononya demikian. Kolose 2 ayat 16, janganlah ada orang yang menghakimi apa yang kamu makan, karena makanan itu haram.
dari budaya. Kami Ja- tidak bisa menghakimi, kami hanya bisa menunjukkan alternatifnya. Berarti ini disepelekan, yang Anda katakan firman Tuhan itu disepelekan dulu. Lebih diutamakan budaya gitu maksudnya. Nah, itu kan terjadi sejalan dengan budaya. Firman Tuhan yang tadi kan itu budaya demikian juga kan. Artinya Budaya firman kita- Tuhan itu sesuai dengan perkembangan masa gitu ya. Ya, Artinya firman Tuhan itu sesuai dengan masa, sesuai dengan selera gitu. ya bisa demikian. Minta maaf saya mengatakan seperti ini. Meskipun kami tidak mau memaksakan atau tidak bisa menghakimi atau menilai. Kami tidak bisa menghakimi. Tapi itulah pandangan saya tentang pola konsumsi dan tulisan yang Bang Suma kutip tadi. Oke, baik. Artinya yang kita lihat di sini adalah saudara sangat berhati-hati tentang makan dan memakan. Betul ya? Ya, demikian. Ya, baik. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat baik. Nah, sekarang apakah kehati-hatian Anda memakan makanan yang menurut Anda itu sudah tidak relevan untuk dimakan, itu jauh lebih faedahnya jauh lebih dahsyat dibandingkan perintah Yesus untuk tidak menduakan Tuhan yang disembah oleh Yesus. Menurut Anda mana yang lebih dominan menjadi kunci keselamatan? Menjaga firman yang Yesus ajarkan agar tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan yang mengutus dia, atau menjaga makanan yang nyata-nyata di dalam kitab Anda itu sudah dihalalkan gitu loh. Prinsip saya ini bagi saya pribadi, ya dengan segala pertimbangan, bagi saya prinsip begini ini, yang model ini, bagi saya ini membantu untuk tidak menggeser posisi Allah dan posisi Yesus dalam keimanan saya. Oke. Tidak mengorbankan siapa saja, tidak mengorbankan sesama saya. Oke. Menjaga Baik. supaya keegoisan saya tidak lebih besar daripada kepatuhan saya Baik. kepada Allah dan Oke. kepada Tuhan. Oke, sepintas setelah saya mendengarkan penjelasan saudara, itu tercermin dari amanat yang tentang hukum utama dan terutama, betul? Ya. Oke. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Baik, saya paham. Jadi Anda dengan amanat itu kemudian hukum utama adalah mengasihi Allah. Hukum kedua adalah mengasihi sesama. Lebih dari mengasihi dirimu sendiri. Kan gitu ya. Sampai binatang pun Anda tidak ingin korbankan di dalam hal makanan. Begitu mulianya Anda. Tetapi apakah Anda tidak pernah mencoba untuk menggali apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah itu? Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Lalu Yesus juga mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Bukan dalam arti kata mengasihi Allah itu ya mengasihi, kasihan atau merasa dekat sama Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud daripada mengasihi Allah menurut versi Yesus, bukan Zulkifli, yaitu melakukan perintah-perintah Allah. Dan mengasihi aku, kata Yesus, adalah melakukan perintah-perintahku, melakukan hukum-hukumku, kata Yesus. Berarti lagi-lagi kalau kita bercerita tentang hukum-hukum Yesus, berarti apa yang diajarkan oleh Yesus terhadap generasi pertama, yaitu Bani Israel. Nah, coba kita lihat. Sekarang Anda dengan kasihnya Anda tidak mau merusak tatanan kehidupan makhluk lain di muka bumi ini. Tidak mau memakannya. Oke, itu bagus. Secara logika. Nah, sekarang ketika Anda diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah oleh Yesus loh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kedua,
Kedua, Yesus mengatakan, mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti sebagai orang yang berakal, tidak patut kita menyembah Yesus. Tapi kita sejatinya mengaku Yesus sebagai utusan. Karena kalau kita menyembah Yesus, berarti kita membatalkan ajaran hukum kekal yang diajarkan oleh Yesus, bahwa engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, engkau dan aku. Tetapi Yesus senantiasa mendudukkan dirinya sebagai level kedua, terendah, dan Allah sebagai level teratas. Nah, sekarang Anda tidak makan binatang, tetapi sama aja Anda menyembah Yesus. Kalau makan binatang aja Anda menganggap melanggar, bagaimana dengan menyembah manusia? Sementara nyata, kita ini manusia berakal. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dengan akal budi. Artinya, ketika Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apa yang Yesus teorikan dan apa yang Yesus praktekkan selama 33 tahun ketika dia di bumi? Teori dan prakteknya jelas tidak mencerminkan adanya titik di mana dia mengajarkan menyembah dirinya. Nah, Anda tidak makan babi, tidak makan hewan, tetapi Anda melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Yesus mengenal muridnya, muridnya mengenal Yesus, murid-murid Yesus mendengarkan perkataan Yesus, murid-murid Yesus mendengarkan dan mengikuti Yesus. Sekarang Anda ikut siapa menyembah Yesus? Mungkin Anda boleh terangkan kepada kami di sini? Saudara Karol? Ya baik. Yang menyembah Yesus, mengikuti Yesus, itu karena ajaran di dalam Injil ya, Injil sendiri. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, itu salah satu juga. Nah, Yesus adalah utusan Allah. Ya, itu yang saya maksud. Menyembah dia karena dia itu utusan Allah. Kalau Nabi Musa menurut Anda itu utusan Allah atau bukan? Nabi Musa. Ya. Ya, utusan Kenapa Anda tidak sembah? Allah. Ya, karena ya kalau dibaca dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya kalau itu disembah atau ya diterima untuk dihormati, diteladani, namanya disebut dalam doa, jadi mengerucut atau bermuara pada Yesus. Oke. Kalau kita mau membaca ya, kalau Baik. saya membaca kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Baik, saudaraku Karol. Ini kita buka-bukaan aja. Menurut saudara, apakah sudah benar jalan yang Anda tempuh dengan menyembah Yesus? Yang jujur. Keluar daripada doktrin-doktrin mimbar gerejanya Anda. Menurut akal sehat Anda, apakah itu sudah benar di hadapan Tuhan dengan Anda menyembah manusia? Iya, karena Yesus memang punya punya sisi yang patut untuk disandarkan. Ya, disandarkan. Kita mau bersandar kepada Yesus, berserah kepadanya, atau meneladani dia, melihat ajaran-ajarannya, mempertimbangkan perintah-perintahnya. Nah, Contoh. sudah tepat kita ya. Contoh. Yesus mengatakan, apapun yang kau perbuat terhadap saudaraku yang paling kecil ini, paling hina ini, kau perbuat untuk aku. Apa kaitannya dengan dia kemudian disembah? Ya, itu kan contohnya mengapa kita memperhatikan sesama, mengapa kita tidak merugikan orang lain. Karena dengan melakukan itu kita berbuat itu terhadap Allah sendiri. Apakah Anda lupa? Maaf. Menyembah Allah kalau tidak melalui
kalau tidak lewat ciptaannya. Oke. Yesus Di 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke. Yesus di dalam kitab Anda di Matius 7, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang, apakah Anda menyembah Yesus itu berdasarkan atas kehendak Bapaknya Yesus? Kan tadi kan Anda sudah masuk dalam kategori orang yang menuhankan Yesus nih. Ya. Betul ya? Ya. Oke. Nah, setelah Anda masuk di dalam golongan yang menyeru Yesus sebagai Tuhan, apakah kemudian Anda memenuhi syarat sebagai orang yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus? Sementara Bapaknya Yesus itu adalah yang berfirman di dalam 10 hukum Tuhan di dalam Torah. Di antaranya, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus di samping menyembah Bapa. Sekarang Anda menyembah Yesus itu atas kehendak Bapa atau kehendak inisiatif Anda sendiri? Yang saya imani atas kehendak Bapa sih, karena itu tidak bisa seperti 1 Yohanes 4 ayat 8 kan, itu tidak bisa mengasihi tanpa kalau tidak konkret, itu tidak bisa mengasihi dia yang tidak kita lihat. Kita hanya bisa mengasihi lewat ciptaan-ciptaannya, lewat sesama manusia. Dan kalau dikatakan menyembah Yesus, itu sebenarnya apa ya artinya kalau kita menyembah? Itu kan menyembah Yesus kan itu bukan satu yang apa ya, bukan suatu berhala juga kan. Kita menyembah Yesus dalam arti kita meneladani dia, dalam arti kita menempatkan Yesus sebagai pengantara. Itu kan praktek manusiawi saya pikir. Tidak bisa kita menyembah Allah tanpa perantara menurut saya. Jadi Bagaimana kita menyembah Allah? Oke. Jadi Oke. Tanya. Baik. Jadi perantara pun disembah gitu. Bukan hanya Allahnya saja. Kita menyembah Allah kalau kita tidak menempatkan ciptaan-ciptaannya sebagaimana adanya. Oke. Menempatkan Yesus sebagaimana adanya, menempatkan sesama kita sebagaimana adanya, Baik. teman-teman kita sebagaimana adanya, Baik. termasuk menempatkan hewan-hewan itu juga sebagaimana adanya, Oke. lingkungan sebagaimana adanya. Oke. Saya ngerti. Sekarang Yesus menurut Anda ciptaan atau bukan? Yesus firman ciptaan. Baik. Ya. Apakah ada perintah dari kitab Anda untuk menuhankan ciptaan? Tidak sih, tidak. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Tidak. Itu saya pikir itu suatu jalan ya. Satu jalan untuk menyembah Allah yang tidak kelihatan. Oke, saya terima itu. Lewat menyembah Yesus. Iya, baik. Saya paham itu, kawan. Saya paham. Baik. Lewat kita ya. Umur Anda sekarang berapa tahun kalau saya boleh tahu? Ya, Umur Anda berapa tahun sekarang kalau saya boleh tahu? 42. 42. Baik. Saudara Karol, sebelum Anda mengenal Yesus sebagai perantara kepada Allah, Anda diperkenalkan tentang Yesus oleh siapa? Ibu, bapak, Oleh orang tua. orang tua. Oke. Saudara. Berarti orang tua Anda adalah perantara Anda. Dengar. Berarti Anda mengenal Yesus, yang menjadi perantaranya adalah orang tua Anda. Betul? Ya. Kenapa Anda tidak menyembah kedua orang tua Anda yang telah memperkenalkan Yesus? Karena orang tua Anda adalah perantara menuju Yesus. Anda tidak akan pernah mengenal Yesus kalau tidak diperkenalkan oleh orang tua Anda. Kenapa Anda tidak menyembahnya sementara posisinya sama dengan Yesus? Sama-sama perantara menuju kepada Tuhan. Kenapa Anda tidak menyembah keduanya?
posisi mereka ya kan sebagai manusia, Yesus? sama yang lain juga. Yesus? Sama ciptaan. Yesus? Sementara Yesus ya pastilah lebih tinggi dari mereka kan. Yesus bisa melakukan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Oke, saya rumuskan. Yes. Baik. Banyak saja saya lihat Yesus sebagai sosok yang mulia. Oke. Meskipun kita menyembah, katakanlah tidak menyembah Yesus sebagaimana menyembah pencipta, tapi posisinya istimewa lah. Begitu. Iya. Tetapi dia Anda tuhankan juga kan? Iya. Berarti bagaimana dengan hukum? Tunggu. Oke, Anda mengakui Yesus adalah ciptaan. 1. Anda mengakui Yesus itu adalah makhluk. 2. Anda mengakui Yesus adalah perantara. 3. Lalu kemudian Anda mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah yang mengajarkan kepada Musa jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain. Anda melanggar tidak dengan menyembah Yesus yang bukan ilah yang telah mengutus Musa? Bang Carol? Ya. Nah, saya pikir saya tidak melanggar ya, karena kita akan menjelaskan apa ya itu kalau kita menghargai Yesus, kalau kita mau bersandar kepada Yesus. Dan kalau kita tidak bersandar kepada sosok Yesus, dalam pengalaman saya kita bersandar kepada siapa yang tidak kelihatan, Allah gitu. Tunggu dulu Bang. Allah yang tidak kelihatan. Tunggu dulu. Makhluk yang paling berjasa di dalam hidup Anda, orang tua Anda atau Yesus? Ya, secara fisik ya yang dekat sih dengan apa? Enggak, yang paling berjasa, yang paling berjasa memperkenalkan. Yang paling berjasa kepada Anda. Yesus atau Ya, berarti orang tua jauh lebih berjasa kan? Ya. Oke. Disitulah kesalahannya. Anda menyepelekan orang yang jauh lebih berjasa, sementara alasan Anda menyembah Yesus karena dia adalah orang yang berjasa. Orang tua Anda jauh lebih berjasa. Kenapa Anda tidak menyembah dia? Padahal posisinya sama seperti Yesus. Dia juga adalah perantara menuju Tuhan. Jangan Anda pikir orang tua Anda bukan perantara menuju Yesus. Jangan Anda pikir orang tua Anda yang mengajarkan Anda gospel bukan perantara Anda mengenalkan Tuhan. Gitu loh. Coba Anda nalar. Anda mengatakan tadi, mohon maaf ini bukan menggurui ya, ini hanya diskusi. Anda mengatakan bahwa bagaimana caranya saya mendudukkan dia, mengasihi dia, sementara dia mengajarkan kebaikan. Dia memberikan contoh yang baik. Tetapi Yesus punya resep, dia punya kunci bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus harus didudukkan sebagai utusan. Nah, dengan Anda menyembah, berarti Anda tidak mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tetapi mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Anda tidak makan binatang, hebat, tetapi Anda menyembah manusia. Bersyukur. Anda menjaga perut Anda dari binatang, tetapi Anda tidak menjaga diri Anda dari api neraka. Karena Yesus akan mengusir orang yang melakukan bukan kehendak Allah, bukan kehendak Bapa. Bukankah kami telah bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Engkau semua pembuat kejahatan. Apa yang bisa, istilah apa yang kiranya bisa dipakai saya atau kami pakai untuk Yesus? Kalau kami mau kalau tidak menyembah Yesus, jadi kami mengatakan menghargai Yesus, mau meneladani dia, mau mengikuti apa sabdanya. Istilah apa yang tepat kalau tidak dengan istilah menyembah. Artinya gini kawan, kalau Anda tidak mendudukkan Yesus setara dengan Tuhan, tetapi dia adalah perantara alias logos di dalam filsafat
Plato, maka Anda sudah menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena Anda sudah mengimani Yesus yang ditolak oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Berarti Anda dengan Islam sama, mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan. PR selanjutnya adalah mencari oknum yang Yesus minta kepada Allah di dalam Yohanes 14 ayat 15, seorang penolong lain. Seorang penolong lain yang kemudian oleh sahabat-sahabat Kristen katakan dia adalah Tuhan bungsu bernama Roh Kudus. Tetapi ingat, di dalam Yohanes 16 ayat 15 dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti esensi atau pribadi yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri otomatis bukan Tuhan. Sementara iman Anda selagi selain Yesus didudukkan sebagai Tuhan, Roh Kudus juga dijadikan sebagai Tuhan. Padahal Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti tidak memenuhi kriteria sebagai Sang Pencipta. Dengan begitu, gugur dia menjadi sembahan. Yang menyembahnya kelak akan kekal di neraka. Nah, kalau Anda sudah mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kata Yesus nih, bukan kata Zulkifli lagi-lagi. Jika engkau mengasihi aku, berarti engkau sudah mengikuti perkataanku, sudah mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan yang aku lakukan bukan karena kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Allah yang telah memerintahkan aku untuk melakukan itu. Itu perintah Yesus. Nah sekarang coba kita telaah. Ketika Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika Yesus mengatakan mereka mendengarkan aku, tolonglah Saudara Karol dengarkan perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Bahwa dia mengatakan akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, yang akan mengajarkan segala keadilan, yang akan mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Kalau Roh Kudus, tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak pernah mengajarkan tentang hukum-hukum. Hukum apapun itu. Hukum nikah, hukum kekerabatan, hukum pewarisan, hukum ketatanegaraan, hukum pernikahan. Roh Kudusmu tidak pernah mengajarkan. Berarti tidak memenuhi kriteria dari apa yang dipersyaratkan oleh Yesus tentang ciri-ciri sang penolong lain yang datang setelah dia. 1. Jika engkau mengasihi aku, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku. Nah, kalau saudara sudah mendudukkan Yesus sebagai logos, perantara, berarti supaya Anda dikenal oleh Yesus, Anda harus mendudukkan Yesus dan mengenal dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang kedua, Dia yang datang mengajarkan segala sesuatunya kepadamu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan sang penolong tersebut, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Di mana tertera itu? Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Jadi sejatinya kalau Anda percaya Yesus untuk menjadi pengikutnya, Anda harus menjadi seorang Muslim. Karena hanya dengan menjadi Muslimlah kita mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang mulia, suci, tidak terkutuk, tidak dihina, apalagi dibunuh. Hanya dengan menjadi Muslimlah kita mendudukkan Yesus sebagai orang yang sangat suci, orang yang sangat dimuliakan, orang yang sangat disayangi oleh Allah. Sehingga di dalam Mazmur 91 dinubuatkan, aku akan mengutus malaikat-malaikatku untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Allah akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus, agar kakinya tidak terantuk kepada batu, apalagi sampai mati dibunuh.
Itu nubuatan untuk Yesus. Jadi ketika Anda mendudukkan Yesus itu sebagai utusan, kesempurnaan iman Anda nanti bisa diterima ketika Anda menjadi seorang Muslim. Makanya umat Islam itu senantiasa mengatakan, ketika Yesus mengatakan, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Ketika aku telah pergi, engkau akan menerima, diberkatilah dia setelah aku pergi. Makanya dikatakan alaihi salam. Ketika Yesus pergi, maka Yesus diberkati. Oleh siapa? Oleh umat Islam. Apa cara pemberkatannya? Alaihi salam. Hosana, hosana di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, alaihi salam. Dan itu hanya dilakukan oleh umat Islam. Makanya saya katakan, kalau Anda mendengarkan perkataan Yesus, kalau Anda mengikuti Yesus, satu-satunya jalan adalah menjadi Muslim. Tidak ada jalan lain. Saya kira seperti itu, Saudara Karol. Bang Karol? Silakan, Bang. Ya, ya. Saya pikir sudah sangat panjang lebar dia penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat panjang lebar, dan tentunya jadi pertimbangan kami untuk bagaimana menempatkan posisi Yesus dalam praktik kehidupan ini. Di samping berhati-hati untuk tidak menempatkan lidah menjadi Tuhan atau Tuhan atau jadi Allah bagi kami. Kami juga memperhatikan tempat posisi Yesus dalam hidup kami. Baik, terima kasih. Saya pikir sekian ya. Sekian diskusi kita. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, untuk kesediaan waktu dari Bang Zuma. Bang Karol, Ya. Bang Karol boleh 2 menit? Ya, Boleh 2 menit ya, kawan ya, sahabatku. Bang Zuma akan menambahkan. Iya, Iya. Silakan Akhi Zuma. Oh, baik. baik, Terima kasih. Ya. baik. Jadi ketika Ini Yesus, sudah hari Sabtu. ya, jadi ketika Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yesus bersyahadat, Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ahad. Syahadat, Islam syahadat. Yesus puasa, Islam puasa. Yesus sunat, Islam sunat. Yesus sujud, Islam sujud. Yesus dikafani, Islam dikafani. Semua yang dilakukan oleh Yesus akan dilakukan oleh murid-muridnya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Zuma. Karol, terima kasih diskusinya. Semoga menjadi sebuah pengajaran dan pelajaran dan menjadi renungan ya untuk kita semua, Karol ya. Karena Karol ini udah bersebulan lebih di Zoom kita dan semoga mendapat hikmah dari apa yang kita bicarakan dan kita diskusikan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Di sini ada juga Gigi ya, yang residen yang kayaknya di chat dia agak galak juga ini di chat nih. Silakan untuk Gigi ya untuk speak up. Dulu ya di WhatsApp-nya ya. Silakan ditutup dulu acaranya dulu kalau bisa. Ya. Enggak, tadi yang di lanjut apa gimana? Iya betul. Kita tutup bareng-bareng. Sesi yang ini berganti tema, berganti orang kan ini. Oh gitu, oke. Iya. Saya tutup ya, saya tutup dulu untuk apa diskusi kita kali ini ya. Oke, terima kasih kepada para Iwan Pila yang ada di room Zoom ini, room Zoom tempat diskusi yang intelektual, beradab dan bertoleransi, yang disalurkan oleh 3 channel ya, dari BAM3 channel, dari Penegak Islam channel, Basin channel, Zulfikar official, dan jangan lupa juga ada M Zulkifli Ablas official, MoTV channel, Indra Moshe channel, dan Cak Tata channel. Semoga kita mendapat pengajaran dan pelajaran dari diskusi kita malam ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbicara. Baik sahabat sekalian, itulah diskusi saya ya dengan seorang Karol yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau bisa menjadi mu'alaf, karena saya melihat
beberapa hari ini beliau ikut nimbrung di dalam perdebatan-perdebatan umat Islam dan juga materi-materi yang kita sajikan. Beliau ini dari sekte Advent. Ya, kalau dia menggunakan nalarnya dengan sehat, dengan baik, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Meski tadi itu saya belum menekankan terhadap belum mengunci terhadap Markus 16 kaitannya dengan apakah betul kepercayaannya itu sekarang berdasarkan atas perintah Tuhan atau tidak. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian, silakan Anda menilai, mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan sebagai pelajaran di sini. Dan kalau hal ini adalah merupakan sesuatu yang menurut sahabat-sahabat masih perlu pembenahan, insya Allah ke depan kita akan lebih benahi lagi ketika berdialog dengan orang-orang yang hatinya sudah sedikit tersentuh dengan hidayah. Saya kira seperti itu. Salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.